Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua. Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di mata kuliah statistika. Pada kesempatan minggu yang lalu atau pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data, baik data yang masih belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi atau yang kita sebut dengan data tunggal, maupun data yang sudah kita susun pada tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Sebagai lanjutan materi kita minggu yang lalu, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari topik skewness dan kurtosis atau ukuran kemiringan sebuah kurva dan ukuran keruncingan kurva. Kurva yang kita maksud di sini adalah kurva yang kita haluskan dari histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini akan menjadi salah satu ukuran untuk mengukur apakah sebuah data terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu bagaimana penjelasan materi perkuliahan kita tentang skewness dan kurtosis? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Sebelum kita lebih jauh mempelajari skewness dan kurtosis, mari kita kembali pada topik pembahasan kita sebelumnya, yaitu daftar distribusi frekuensi. Kalau kita kembali pada daftar distribusi frekuensi, kita ketahui bahwa dari daftar tersebut kita bisa mendapatkan sebuah histogram dan juga poligon, yaitu sebuah bentuk yang kita cari dari nilai-nilai frekuensi data yang sudah kita susun di dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu kemudian poligon dan histogram ini kita haluskan, maka kita akan mendapatkan kurva, di mana kurva ini nanti akan menjadi gambaran apakah distribusi data dari data yang sudah kita susun pada tabel frekuensi tersebut itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, berarti bahwa kurva yang akan kita ukur tingkat keruncingan dan tingkat kemencengannya adalah kurva yang nanti akan kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram. Ya, baik. Karena kita sudah ketahui bahwa kurva yang akan kita ukur adalah penghalusan dari poligon dan histogram, maka ada beberapa kemungkinan gambar atau kurva yang nantinya akan kita hasilkan dari penghalusan tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari tingkat kemiringannya atau kemencengan, yang kemungkinan gambar atau kurva yang nantinya akan kita dapatkan itu berbentuk simetris atau normal. Bisa jadi dia menceng ke kiri atau bisa jadi dia menceng ke kanan. Jadi, kalau dia simetris, maka artinya normal. Berarti datanya terdistribusi normal. Nah, ini kalau kita lihat dari ukuran skewness atau tingkat kemencengannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dari tingkat keruncingannya atau kurtosisnya? Maka ada 3 juga bentuk kemungkinan gambarnya atau kurvanya, yaitu normal, kemudian datar, dan juga runcing. Nanti kita akan lihat seperti apa pembahasan skewness dan kurtosis ini secara lebih mendalam. Untuk penjelasan berikutnya kita akan masuk kepada slide ketiga tentang materi skewness dan kurtosis. Baik, sekarang yang pertama kita coba lihat tingkat kemiringan dari sebuah kurva. Jadi tingkat kemiringan sebuah kurva kita sebut sebagai skewness. Di situ adalah merupakan sebuah ukuran yang mengukur tingkat kemencengan sebuah kurva. Bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kemudian hasil pengukuran itu disebut dengan skewness. Sebuah kurva yang dikatakan normal atau simetris ya, kalau kita lihat nilai rata-rata hitung, median dan modusnya itu relatif akan sama. Ya, kemudian kurva yang dikatakan di sini adalah kurva berbentuk normal atau menghasilkan sebuah kurva yang simetris. Nah, sedangkan kalau nilai rata-rata, modus dan mediannya itu tidak sama,
Nah, inilah salah satu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kurvanya bisa jadi menceng ke kiri atau menceng ke kanan ya. Jadi ini adalah salah satu pengukuran yang paling sederhana untuk mengukur tingkat kemiringan sebuah kurva jika kita lihat dari ukuran pemusatan datanya. Nah, kemudian slide berikutnya kita akan melihat bagaimana bentuk kurva dari squamous ini yang tadi kita bahas ya. Apakah dia berbentuk normal, apakah dia bisa berbentuk menceng ke kiri, ataupun dia juga bisa berbentuk menceng ke kanan. Baik, kita masuk kepada slide ke-4 ya, atau slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk kurva yang menunjukkan tingkat kemiringan dan normalnya. Nah, ini dikatakan sebuah kurva yang simetris atau normal, yaitu gambarnya seperti gambar pertama atau yang ujung sebelah kiri. Bentuknya adalah seperti gambar lonceng ya. Oh ya, di sini jika rata-ratanya sama dengan modus dan median, maka kurvanya disebut dengan kurva yang simetris. Bagaimana kalau misalnya rata-rata hitungnya berbeda dengan median dan modusnya? Yaitu modus lebih kecil dari median, median lebih kecil dari rata-rata hitung. Maka bentuk kurvanya itu pasti menceng positif, seperti gambar yang kedua atau gambar yang ada di tengah ini. Sedangkan kalau yang sebaliknya, kalau rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka bentuk kurvanya adalah akan membentuk sebuah kurva yang menceng negatif. Nah, inilah bentuk-bentuk kurva kalau misalnya kita mengukur tingkat kemiringan kurvanya atau mengukur tingkat squamous-nya. Jadi kalau kita hanya menggunakan bentuk pola lebarnya saja, maka kadangkala kita akan mengalami sebuah kesulitan dalam mengambil keputusan apakah kurvanya itu nanti menceng ke kiri atau menceng ke kanan atau normal. Oleh karena itu, agar ada kepastian maka kita membutuhkan sebuah alat statistik ya untuk mengukur apakah kemiringan kurvanya normal atau tidaknya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita menggunakan formula untuk mengukur tingkat kemiringan sebuah kurva, yaitu di sini ada dua metode, boleh menggunakan metode Pearson dan metode momen matematis, ya, atau momen matematis. Kedua metode ini tentu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sama. Pada prakteknya, metode momen matematis ini yang sering kita gunakan karena jauh lebih sederhana ketika kita menghitung nilai squamous ya. Nah, di sini nilai untuk momen matematis ini dinotasikan dengan simbol alfa 3 ya. Jadi squamous sama dengan alfa 3. Nah, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah pertama kali kita harus mencari nilai rata-rata hitungnya. Ya, berapa nilai rata-rata hitung? Nah, atau X bar ya. Nah, di sini untuk kita bisa memasuki rumus alfa 3, jadi pertama kita harus mencari dulu nilai rata-rata hitungnya. Lalu kemudian kita mencari berapa nilai standar deviasinya. Ya. Kemudian kita cari nilai standar deviasinya dulu. Ya, setelah itu baru kemudian kita bisa menghitung nilai squamous-nya. Hasil perhitungan squamous nanti kita bisa ambil kepada sebuah kesimpulan. Apakah kurvanya menceng ke kiri atau menceng ke kanan atau normal, bergantung kepada nilai squamous-nya. Apa kesimpulannya? Yaitu jika squamous kurang dari 0,01 maka ini disebut dengan kurva yang menceng ke kiri. Sedangkan kalau dia atau squamous-nya lebih besar dari 0,01 maka kurvanya menceng ke kanan.
Nah, sedangkan kalau kurvanya itu normal, maka dapat dikatakan kalau squeness-nya itu sama dengan 0,01. Agar penggunaan formulasi ini lebih operasional, mari kita lihat contoh soal perhitungan yang ada pada slide berikutnya. Ya, di sini ada contoh ya. Ada sebuah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan total frekuensinya ada 59. Kemudian banyaknya kelas ada 10 ya, ada 10 kelas. Lalu kalau kita ukur panjang kelasnya di sini atau panjang kelasnya yaitu juga sama adalah 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini kurvanya berbentuk normal atau menceng positif atau menceng negatif? Dan bagaimana cara menjawabnya? Tentu saja kita menggunakan formula yang telah kita pelajari barusan. Agar mudah kita untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan alat bantu dengan menggunakan tabel ya. Nah, ini di dalam tabel penyelesaian kita sudah mendapatkan beberapa informasi hasil perhitungan ya. Langkah pertama adalah kita menentukan dulu nilai tengah ya pada kolom ketiga. XI di sini adalah menunjukkan nilai tengah. Mencari nilai tengah yaitu untuk kelas interval pertama 10 ditambah 19 kemudian dibagi 2. Hasilnya 14,5 ya, dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir ya, atau kelas ke-10. Lalu kemudian kolom berikutnya adalah kita mencari hasil dari perkalian antara nilai tengah dengan frekuensinya. Jadi antara XI dikalikan dengan FI ya. 5 dikali 14,5 itu hasilnya 72,5. Untuk kelas interval kedua 4 dikali 24,5 itu hasilnya 98 dan seterusnya. Lalu kemudian hasil dari perkalian XI dikalikan FI atau hasil perkalian dari nilai tengah dikalikan frekuensi itu semua nantinya akan kita jumlahkan dan ini didapat hasil 3485,5. Hasil dari sini baru kita mencari berapa nilai rata-rata hitung ya. Tadi kita sudah mendapatkan untuk mencari nilai rata-rata hitung tadi angkanya adalah 3485,5. Nah, itu nanti dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berapa jumlah frekuensinya? 59. Maka nilai rata-rata hitung adalah 59,08. Kemudian kita lanjut kepada kolom keempat. Ya, di sini XI dikurangi X rata-ratanya. Jadi, untuk interval pertama nilai XI-nya adalah 14,5 dikurang dengan 59,08. Itu hasilnya adalah minus 44,58. Kemudian 24,5 dikurangi dengan 59,8 hasilnya negatif 34,58 dan seterusnya ya, begitu cara mencarinya. Lalu selanjutnya di kolom kelima di sini kita mencari setelah kita mendapatkan data pada kolom keempat hasilnya dikuadratkan. Jadi minus 44,58 dikuadratkan nanti hasilnya akan berubah menjadi positif ya. Jadi semua yang bertanda negatif untuk penyelesaian di sini adalah akan dikuadratkan supaya hasilnya berubah menjadi positif. Baru setelah itu kita masuk kepada kolom yang terakhir yaitu mencari hasil dari perkalian FI dikalikan hasil yang ada pada kolom kelima. Sehingga diperoleh nilai 9.935,22 dan seterusnya sampai dengan hasil yang terakhir. Ini kemudian angka ini kita jumlahkan yaitu kita peroleh angka 52.664,41.
Nah, selanjutnya data yang ada di kolom ini itu akan kita gunakan untuk mencari nilai simpangan baku ya, sesuai dengan rumus yang kemarin. Nah, di sini nilai simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari rumus yang ada pada kolom ke-6 dibagi dengan n dikurangi 1 ya. Dan di sini diperoleh hasilnya 30,13. Baik, selanjutnya kita akan menentukan apakah dari hasil perhitungan yang ada pada tabel penyelesaian ini bagaimana bentuk squeness atau kurva yang akan dihasilkan dari contoh yang pertama ini. Kita lanjut kepada slide berikut. Nah, pada slide berikutnya ini kita akan mencari kurva squeness ya dengan menggunakan metode yang nomor 2 atau metode yang kedua. Tadi kita sudah mendapatkan uraian XI dikurangi X rata-rata ya, pada tabel awal tadi kita sudah mendapatkan hasil itu. Kemudian nilai XI dikurangi X rata-rata itu kita pangkat 3 ya, kita pangkat 3. Nah, diperoleh hasilnya minus 44,58 dipangkatkan 3, hasilnya minus 88.575,01 gitu ya. Lalu kemudian pada interval kedua pun juga demikian, minus 34,58 dikalikan pangkat 3 ya. Jadi hasilnya minus 41,33657. 41.336,57 dan seterusnya sampai dengan kolom terakhir. Nah, hasil pada kolom kelima ini kita kalikan dengan frekuensinya. Berapa frekuensi yang ada dalam tabel? Yaitu untuk interval pertama 5 dikali minus 88.575,01. Hasilnya minus 442.875,05. Interval kedua misalnya 4 ya dikalikan minus 41.336,57 dan hasilnya adalah minus 165.346,29 ya, dan seterusnya. Kemudian angka-angka ini kita jumlahkan seluruhnya karena kita akan memasukkan ke dalam rumus squeness atau alfa 3 tadi ya. Nah, ini kalau kita totalkan seluruhnya ini berjumlah 366.325,77 ya. Nah, hasil dari sini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah kita bahas di awal. Dibagi dengan n dikalikan simpangan atau standar deviasi S pangkat 3 ya. Nah, hasil dari perhitungan tabel tersebut mendapatkan data SK atau squeness-nya itu sama dengan 0,227. Nah, apa kesimpulannya? Maka kesimpulannya adalah nilai SK 0,227 itu ternyata hasilnya lebih besar dari 0,01. Maka bentuk kurva squeness-nya itu adalah kurva menceng ke kanan atau kurva positif. Kenapa? Karena nilai SK itu lebih besar dari 0,01. Ya, demikian penjelasan dari contoh soal mengenai topik squeness atau tingkat kemiringan kurva. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kurtosis ya. Pada slide berikutnya kita akan mencoba juga dengan contoh yang nantinya bisa Anda selesaikan bagaimana bentuk kurva kurtosisnya. Demikian presentasi pada kesempatan hari ini dan semoga ini bisa memberikan pengetahuan yang baru mengenai pembahasan dalam mata kuliah statistika. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada video berikutnya yaitu materi mengenai kurtosis.
Baik, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga untuk berikutnya kita akan mempelajari materi tentang kurtosis pada video penjelasan kita berikutnya. Dan jangan lupa Anda mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan untuk kita lebih memahami kembali mengenai squamous dan kurtosis. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, kemudian di komen, like, dan di share. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.